Assalamualaikum, good morning everyone. Today we learn about present tense. Nah, di sini di materi kali ini kita akan bahas semua 8 tenses. Yang pertama kita akan bahas simple present tense. Simple present tense itu mempunyai rumus subjek plus verb 1. Verb 1 di sini ditambah s atau es, tambah objek plus complement. S or es khusus untuk subjek orang ketiga tunggal, yaitu she, he, atau it. Dalam present tense, yang pertama itu digunakan untuk menyatakan suatu kebiasaan yang dilakukan. Example, contohnya, Ani always goes to school every day. Ani itu adalah kata ganti untuk she. Jadi di sini untuk verb 1 atau verb kata kerja bentuk pertamanya harus ditambah es. Bentuk kedua yang B digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Example, the sun rises in the east and sets in the west. Jadi dalam present tense itu nanti ada 3, yaitu yang kedua ini digunakan untuk menyatakan kebenaran umum. Bentuk yang ketiga digunakan untuk menyatakan peristiwa saat ini. Contohnya, Tika sings beautifully. Tika menyanyi dengan cantik. Oke, number 2, past tense. Rumus past tense, subjek to be, was atau were, verb to, objek plus complement. Past tense yang pertama digunakan untuk menyatakan perbuatan peristiwa yang dilakukan pada waktu lampau. Example, Tony was played football last week. Tony telah bermain sepak bola minggu lalu. Yang kedua, digunakan untuk menyatakan kebiasaan yang dilakukan pada waktu lampau. Example, he always carried an umbrella. Dia selalu membawa payung. Bentuk yang ketiga di sini digunakan untuk menyatakan sesuatu perbuatan yang jelas dilakukan pada waktu lampau, tetapi tidak disebutkan keterangan waktunya. Example, contoh, the train was 10 minutes late. Kereta itu telah terlambat 10 menit. Number 3, present future. Digunakan untuk menyatakan sesuatu yang akan datang. Rumusnya subjek plus will verb 1 ditambah verb 1 plus objek plus complement. Example, contoh, my father will go to Jakarta. Ayahku akan pergi ke Jakarta. Jadi di sini dalam simple present future tense itu menggunakan will dan verb 1. Number 4, simple past future tense. Rumusnya subjek plus would plus verb 1 plus objek plus complement. Example, contoh, Uncle would speak with headmaster in the office. Paman telah berbicara dengan kepala sekolah di kantor. Simple present continuous tense untuk menyatakan sesuatu yang sedang terjadi. Rumusnya subjek plus to be plus verb ing plus objek plus complement. Example, Rika is cooking fried egg in the kitchen. Rika sedang memasak telur goreng di dapur.
Number 6, past continuous tense, suatu perbuatan yang sedang dilakukan pada waktu tertentu, pada waktu lampau. Nah, rumusnya di situ subject plus to be plus verb ing plus object plus complement. Example, contoh, Tina was drinking orange juice in your home at this time yesterday. Tina itu telah minum jus jeruk di rumahmu pada saat ini kemarin. 7. Present perfect tense digunakan untuk menyatakan peristiwa atau perbuatan yang telah selesai terjadi di waktu lampau yang masih ada hubungannya dengan waktu kini. Rumusnya subject plus has or have plus verb 3 atau past participle plus object plus complement. Example, I have lived in Surakarta since 2010. Saya telah tinggal di Surakarta sejak tahun 2010. Number 8, past perfect tense digunakan untuk menyatakan perbuatan yang telah selesai terjadi. Rumusnya subject plus had plus verb 3 past participle plus object plus complement. Example, I had finished my homework when she went home. Saya telah menyelesaikan PR ketika dia pergi ke rumah. Sekarang kita akan bahas tentang example, contoh tentang kalimat disuruh mengubah ke dalam bentuk past tense dan present future tense. Nah, Mita writes a letter for her uncle. Mita itu menulis surat untuk pamannya. Yang pertama, kita ubah ke dalam bentuk past tense. Mita wrote a letter for her uncle. Was itu adalah to be dari past tense dan wrote itu adalah verb kedua dari write. Untuk yang kedua, kita akan ngubah ke dalam bentuk present future tense. Mita will write a letter for her uncle. Mita will akan menulis surat untuk pamannya. Jadi ke dalam bentuk future tense itu adalah rumusnya pakai will dan verb 1. Itu semua materi penjelasan dari saya, silahkan disimak betul-betul dan sudah tahu caranya bagaimana untuk mengubah kalimat dalam bentuk past atau present. Nah, setelah ini ada soal, silahkan dikerjakan. Terima kasih sudah menonton dari channel saya hari ini. Thank you very much. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Thank you. Jangan lupa klik subscribe, komen, dan like. Subscribe itu gratis ya semua teman-temanku. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.